Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dewa Putra, perwakilan dari kelompok 11 akan menyampaikan tentang kelembagaan pendidikan nasional. Di dalam kelembagaan pendidikan nasional yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan nasional, terus yang kedua pengelolaan pendidikan nasional, ketiga bentuk kelembagaan pendidikan nasional, terus yang keempat pengelolaan madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli. Menurut Dr. Andes Haji Abu Ahmad dan Dr. Nur Buyati, yaitu lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Terus menurut Profesor Dr. Umar Chandra Raja, yaitu lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tapi menurut Anung Karukiyati dan Feti Mawati, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses kebudayaan. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan nasional. Apa itu? Yaitu lembaga pendidikan harusnya dikelola berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Lembaga pendidikan dengan menerapkan manajemen yang efektif dan efisiensi harus berorientasi pada keberhasilan mencapai target yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu menerapkan bentuk kelembagaan pendidikan nasional. Bentuk kelembagaan pendidikan nasional itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan formal, terus yang kedua lembaga pendidikan non formal, terus yang ketiga pendidikan informal. Lembaga pendidikan formal yaitu lembaga merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berkesinambungan yang berdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Terus yang kedua yaitu lembaga pendidikan non formal. Pendidikan non formal yaitu merupakan lembaga pendidikan di luar pendidikan formal dan dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Terus yang ketiga yaitu pendidikan informal, merupakan jenis pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga serta lingkungan sekitar. Terus yang ketiga yaitu pengelolaan madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional. Adapun kedudukan pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 adalah menurut pasal 1 ayat 1 yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yaitu pengelolaan madrasah sebagai sistem pendidikan nasional. Adapun kedudukan pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 adalah pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terus yang kedua yaitu pasal 1 ayat 2. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang mana nilai tersebut berada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tontonan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, sumber nilai dalam proses pendidikan nasional. Terus yang ketiga, pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Terus yang terakhir yaitu pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagamanya. Setiap sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda. Dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Yang terakhir yaitu pasal 15. Adapun jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.